Dugaan kasus korupsi Formula E. Dengan biaya yang fantastis. Sebelum ini kan waktu itu kan komitmen fee-nya udah sampai triliunan waktu itu ya. Sebelum nanti direvisi ya oleh anak buah Anies ya. Padahal Anies ada di suratnya itu suruh bayar komitmen fee itu di awal itu tanpa nego, tanpa tawar. Itu kan luar biasa. Sampai triliunan itu kan udah bahaya sekali ya. Bahkan kata ada orang PS itu bilang bahwa ada percobaan untuk markup sampai ratusan miliar untuk event Formula E. Nah, ini yang menjadi persoalan kita bahwa ada cara-cara busuk ya, cara-cara kotor untuk merampok duit rakyat DKI dengan modus-modus seperti ini ya. Nah, sewaktu di KPK saya memberikan klarifikasi bahwa saya bersama seorang diaspora Indonesia dari Eropa adalah pihak yang pertama kali memperkenalkan Formula E kepada Gubernur DKI dan juga kepada Pemda DKI. Mengenai kegiatan penyelidikan yang saat ini masih terus dilakukan oleh KPK terkait penyelenggaraan Formula E. Dan setelah memfasilitasi perkenalan tersebut sejak akhir masih terus dilakukan pengumpulan bahan keterangan oleh tim penyelidik KPK. Di antaranya dengan kemarin benar telah memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta. Juli 2019 saya praktis sudah tidak berurusan lagi dengan proses ini karena antara Formula E dan Pemda DKI sudah ada komunikasi. Tentu ini dalam rangka untuk meminta keterangan dan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Adapun mengenai materi dan pihak-pihak yang baik itu akan ataupun telah dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim penyelidik, bukan transparansi tapi keterpaksaan saya kira. Karena kalau transparansi seharusnya waktu kita minta MOU yang baru diberikan, waktu kita minta bukti kwitansi pembayaran harusnya diberikan juga. Kemudian bagaimana keputusan bisa diambil di 2019 pada waktu itu hanya sisa 2 minggu. Tentu tidak bisa kami sampaikan saat ini karena di dalam kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan tentu tim penyelidik KPK memiliki strategi yang tidak bisa kami sampaikan secara detail kegiatannya. Namun demikian tentu KPK berharap masyarakat terus memantau dan mengawal kegiatan yang sedang KPK lakukan ini. Ini ternyata adalah akal-akalan untuk mengeruk duit rakyat DKI dengan alasan Formula E. Ini yang saya, yang ini hanya cara untuk mengeruk duit, merampok duit rakyat DKI. Modus ya, mengambil dengan membuat sebuah perhelatan balapan yang tidak jelas urgensinya. Lalu kita mesti memutuskan uang triliunan rupiah yang mesti keluar, harusnya dijelaskan begitu. Jadi saya tidak melihat ini sebuah nilai yang positif gitu loh, justru keterpaksaan yang saya lihat terjadi begitu. Tapi kan sangat mengherankan. Itu pun tidak mau gitu ya. Nggak mau, dan kita melihat bagaimana kompak ya si fraksi-fraksi di DPR itu menolak setelah melakukan makan malam dengan Anies Baswedan. Itu kan semua kalau orang barat bilang smell fishy, jadi bau amis ya ini semua. DPRD sudah berkali-kali minta, tidak dikasih. Dan ini sebenarnya sudah menyalahi aturan karena itu kan uang rakyat begitu. Dan saya kira dalam hal ini KPK harus bertindak proporsional dalam arti jangan hanya pelaksana yang di bawah saja yang ditanya. Ini kan mereka hanya pelaksana, pengambil kebijaksanaan mesti ditanya begitu. Tetapi mungkin berjenjang saya berharap KPK melakukan tugas dengan baik karena percuma kemudian kepercayaan rakyat menjadi hilang karena ini menjadi sorotan publik yang luar biasa sebenarnya di Indonesia ini. Something is terribly wrong. Belum lagi orang bicara tentang gede banget ya komitmen fee-nya 500 miliar untuk setiap kali itu ya. Dan kemudian dikatakan bahwa ini berlangsung sampai tahun 2024 atau 2024 ya. Yang akhirnya artinya itu tahun-tahun sesudah Anies mundur tahun 2022. Ini kan semua mencurigakan. Jadi saya senang sih bahwa sekarang bukan Jokowi ya Pak, KPK ya turun tangan
KPK sudah minta keterangan Dino Patijalal. Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta keterangan kepada ex-wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, keterangan yang digali pihaknya terhadap Dino Patijalal tersebut terkait dengan dugaan korupsi pada gelaran Formula E di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Benar, permintaan keterangan dan klarifikasi kegiatan penyelidikan oleh KPK. Begitulah kata Ali saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu 19 Januari. Ali mengungkapkan KPK saat ini masih belum dapat memberikan penjelasan secara rinci terkait pemeriksaan itu. Sebab kata dia, saat ini tim masih bekerja untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan kasus korupsi tersebut. Karena saat ini masih penyelidikan, tentu kami tidak bisa sampaikan menterinya. Begitulah pungkas Ali. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyatakan pihaknya tengah menyelidiki rencana penyelenggaraan Formula E oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam penyelidikan itu dijelaskan, KPK masih mengumpulkan informasi dengan meminta klarifikasi dari berbagai pihak terkait perhelatan ajang balap mobil listrik tersebut. Kami mengundang para pihak yang kami duga mengetahui pokok persoalan untuk dilakukan klarifikasi. Begitulah ujar Alex dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021. Alex menyebutkan kepada para saksi itu KPK mengklarifikasi informasi yang diterima dari masyarakat.